Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fianinda, NPM C1B019135 dari kelas B Manajemen 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saham dan valuasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa pengertian saham. Pengertian saham menurut Sabto pada 2006. Saham merupakan surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Saham biasa, yang pertama kita akan membahas apa itu saham biasa. Saham biasa merupakan surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang memberikan pemegang bukti atas hak-hak dan kewajiban menyangkut andil kepemilikan dalam hal keuntungan suatu perusahaan tanpa batas. Hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, mereka memiliki beberapa hak-hak dan keistimewaan tertentu. Yang pertama yaitu kendali perusahaan. Para pemegang saham biasanya memiliki hak untuk memilih direktur-direktur perusahaan. Yang selanjutnya akan memilih para pejabat yang akan mengolah bisnis. Pemegang saham dapat hadir di rapat umum tahunan dan memilih secara langsung. Tetapi pada umumnya mereka akan mengalihkan hak pilih mereka kepada pihak kedua melalui suatu mandat. Yang kedua, ada hak prioritas. Hak prioritas adalah suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli secara pro rata penerbitan saham. Hak prioritas ini memiliki dua maksud. Yang pertama, hak ini memungkinkan pemegang saham yang ada saat ini tetap memiliki kendali. Jika tidak ada pegangan seperti ini, manajemen dari sebuah perusahaan dapat menerbitkan tambahan saham dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil alih kendali perusahaan yang akan membuat frustasi para pemegang sahamnya. Yang kedua yaitu untuk melindungi para pemegang saham dari dilusi nilai. Jenis saham biasa. Saham biasa memiliki beberapa jenis, yaitu 1. Saham terklasifikasi, yaitu saham biasa yang diberikan penamaan khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi beberapa kebutuhan khusus perusahaan. Yang kedua yaitu saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki suara tunggal tetapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang pasar untuk saham biasa. Pasar yang digunakan untuk saham biasanya menggunakan jenis-jenis transaksi bursa saham yang dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis. Yang pertama, pasar sekunder, pasar di mana saham-saham bekas yang diperdagangkan setelah diterbitkan oleh perusahaan. Yang kedua, ada pasar primer, pasar di mana perusahaan menerbitkan sekuritas baru untuk mendapatkan modal korporat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pasar penawaran perdana atau Initial Public Offering atau IPO, pasar bagi saham-saham perusahaan yang sedang dalam proses untuk go publik, yaitu tindakan menjual saham kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh perusahaan tertutup untuk pemegang saham utamanya. Valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan suatu kepentingan kepemilikan di dalam sebuah perusahaan. Tetapi bagi seorang investor,
Saham biasa haruslah sekedar kertas yang dicirikan oleh dua sifat. Yang pertama, saham memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya. Yang kedua yaitu saham dapat dijual di suatu tinggal di masa mendatang. Harapannya tentu untuk harga yang lebih tinggi daripada harga yang dibelinya. Preferan adalah suatu jenis hibrida dalam beberapa hal tertentu, mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa dalam beberapa hal lainnya. Sifat hibrida dari saham preferan tampak jelas terlihat ketika kita mencoba untuk mengklasifikasinya sehubungan dengan obligasi dan saham biasanya. Seperti obligasi, saham preferan memiliki nilai pari dan terdapat dividen dalam jumlah tetap yang harus dibayarkan sebelum dividen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi jika dividen saham preferan tidak memberikan para direktur dalam menghilangkan pembayaran tersebut tanpa harus memasukkan perusahaan ke dalam kebangkrutan. Jadi meskipun saham preferan memiliki pembayaran tetap seperti obligasi, kegagalan dalam melakukan pembayaran tersebut tidak akan mengarah kepada kebangkrutan. Baiklah, itu saja video mengenai saham dan valuasinya dari saya. Sekian, saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.